Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bareng sama Mas Dendi nih ya, seorang masyarakat ya, masyarakat Masyarakat sekaligus mahasiswa. Nih. Ya, alhamdulillah Mas. Dan saya tuh mau tanya-tanya nih Mas tentang, nih, Mas, saya pertanyaan sambil baca ya karena Oke, siap. santai ya. Oh, nyantai Mas ini Mas. Sambil baca. Kalau bisa saya jawab ya jawab ya. Dia tuh kita mau podcast soal politik di Kabupaten Bekasi nih Mas, politik, money politik dan pemilu, intinya tuh pemilu di Bekasi itu bagaimana sih gitu dan tujuan kedepannya tuh mau bagaimana. Oke, siap. Ini karena saya mohon maaf nih, saya bukan aktivis ya. Iya. Mungkin saya masyarakat umum Masyarakat ya. umum ya. Yang selama ini saya jalanin mungkin politik di Kabupaten Bekasi sudah mulai lumayan baik ya. Ya, khususnya mungkin di Kabupaten Bekasi, mungkin daerah-daerahnya sih ada yang apa ya, kita terkendala nih Mas. Kayak akses Kabupaten Bekasi itu luas ya. Iya. Luas itu kan terkendalanya kayak mungkin akses mungkin mohon maaf ya, bukan tempat pencil atau apa ya, masih susah dijangkau sama orang-orang Pemda mungkin misalnya. Kan Iya. jauh karena luas mungkin ya. Ada yang pelosok-pelosok gitu. Iya, kasar aja mungkin begitu ya. Ini selama ini mungkin saya hampir berapa ya? 3 kali periode ya 3 kali periode ini. untuk politik, untuk pemilu masyarakat Bekasi, untuk yang generasi produktif sangat antusias sekali itu Mas. Ya. Oke, Mas Dendi. Ya, saya mau langsung tanya aja nih. Oke. Pertanyaannya tuh, ini bagaimana nih Anda itu menilai dan melihat tingkat apa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bekasi itu pada pemilu terakhir ini, Mas? Ya, yang tadi saya sampaikan, pemilu ini generasi yang produktif itu sangat apa ya, aktif, lumayan lebih baik Mas, lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Mungkin karena generasi ini udah mulai apa namanya, perlu lah satu suara itu mempengaruhi 5 tahun kita ke depan ya. Jadi kita harus ikut andil lah. Jangan sampai kita sebagai pemilih khususnya masyarakat Bekasi itu golput. Iya. Milih itu cuma ibaratnya nggak lama lah ibaratnya. Paling cuma 1 menit juga nggak ada, cuma nyoblos gitu ya. Iya. Itu sangat berpengaruh buat Sangat kedepannya. berpengaruh banget ya. Makanya jangan sampai lah generasi kedepannya golput, jangan sampai. Lalu ini Mas, apa saja nih Mas faktor yang menurut Anda itu mempengaruhi perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Bekasi gitu? Faktor-faktor apa saja yang mengaruhi masyarakat Bekasi ya? Pertama, kita harus tahu nih, faktor utama calon yang akan kita pilih Mas. Kita mungkin dari profilnya, dari profilnya mungkin si calonnya lah. Terus ada apa namanya, kedepannya mau dibawa kemana sih, tujuannya, arahannya ya kan? Iya. Ibaratnya visi misinya lah, visi misi kota Bekasi ini atau Kabupaten Bekasi mau dibawa kemana arahnya ya. Terus yang kedua, kita harus tahu prestasinya dari calonnya. Jangan sampai, mohon maaf nih, calon yang akan kita pilih, kita nggak tahu profilnya atau mungkin ada bukan masa lalu ya. Kita ibaratnya kita kayak anak-anak muda pengennya masa lalu gimana, jangan sampai lah. Kita lihat ke depannya. Pemimpin yang berkualitas Iya, bener banget itu. Bener. Yang maksudnya yang bisa memimpin, yang memiliki pengalaman juga. Iya, Dan siap. beliau itu pastinya bisa memimpin lah ya. Iya, bisa memimpin. Khususnya di Kabupaten Bekasi Bekasi ini. ya. Karena Kabupaten Bekasi ini saya lihat kan banyak pendatang Mas. Iya. Kan di sini banyak perusahaan-perusahaan, banyak kan dari luar gitu dari Iya. Bekasi kan otomatis juga banyak nih yang pindah jiwa ke Bekasi gitu. Iya. Kan. Jadi mungkin nggak gampang juga buat memimpin dari orang yang beberapa daerah itu masuk ke Bekasi juga gitu ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fauji ya. Kebetulan saya sendiri juga orang pendatang nih kan. Iya. Pendatang ya karena faktor kebutuhan, ibaratnya saya menjadi bukan anggota ya, ibarat masyarakat yang domisilinya langsung Bekasi nih. Langsung Bekasi. Udah hampir lama sih, hampir 3 periode ya. 3 periode. Hampir mungkin udah jalan berapa tahun lah. Ya itu emang susah Mas untuk karakter orang-orang Bekasi, apalagi yang dari daerah-daerah Mas. Mungkin nah itu kita kembali lagi, kita harus ibaratnya apa ya, bukan konsolidasi ya, kita harus turun ke masyarakat ya, supaya kita tahu nih calon kita gimana nih, gimana tujuannya apa nih. Apalagi orang-orang Bekasi banyak pendatang juga kan, kayak banyak pabrik, banyak perumahan. Itu harusnya kita harus ngobrol nih, face to face lah, ibaratnya ngaceng kopi lah ya. Ini gimana nih untuk kemajuan Bekasi ke depannya, walaupun kita sendiri bukan warga Bekasi asli, tapi kan kita ibaratnya hidup mencari nafkah lah kita di Bekasi ya. Untuk kedepannya kita harus bagaimana supaya
Bekasi lebih baik dan lebih maju lagi. Lalu nih Mas, nah lagi nih, bagaimana Mas peran partai politik ini dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bekasi ini? Gitu. Untuk ibaratnya untuk peran partai politik ya, itu kita harus terjun ke bukan ke bawah ya, ke lapangan langsung. Itu pertama kali ya, itu agak susah mungkin ya, karena apa namanya ya, karena jangkauan atau mungkin karena lokasi. Yang kedua mungkin dari media sosial Mas. Sekarang kan udah modern ya, teknologi udah ada, kita diakses internet ya, media sosial. Kita harus sebagai calon parpol, kita harus memperkenalkan diri kita, ya minimal ada gambaran lah. Jangan sampai kita belum apa yang kita pilih nggak tahu orangnya atau profilnya. Sekarang kan udah teknologi udah canggih ya, searching aja kita, ketik aja siapa nih calon legislatif Bekasi ya kan, oh gimana sih dulu ibaratnya profilnya, latar belakangnya, supaya kita benar-benar nggak kosong sama sekali kan. Ya apalagi sekarang zaman media ini ada masalah dikit pasti rame ya Mas. Iya, apalagi ada orang pasti ketahuan Mas, ini latar belakangnya gimana nih, siapa nih? Iya, kembali lagi kita juga harus jadi pemilih yang bijak lah. Terus nih Mas, yang umum bukan di Bekasi aja nih kayaknya. Apa nih? Pasti di apa ya, seluruh Indonesia nih kayaknya mungkin udah jadi apa nih, jadi takut nih saya mau ngomong nih. Gini, apakah praktik politik uang itu masih ada Mas, menjadi masalah dalam pemilu gitu? Menjadi masalah dan masih ada gitu sekarang. Untuk jadi masalah sebenarnya pasti ya kan, apalagi berhubungan dengan uang ya. Untuk saya bicara dengan Kabupaten Bekasi, mungkin nggak di Kabupaten Bekasi aja Mas ya, mungkin seluruh Indonesia ya. Itu susah, mungkin dibilang habit atau udah tradisi ya. Tradisi kalau orang-orang Jawa itu tradisi kebiasaan lah. Itu masih ada. Aduh, itu susah untuk dihilangin. Tapi ini kayak sensitif ya. Kita nggak sensitif ini. Iya, soalnya hubungan dengan uang ya, maaf. Sensitif. Ya ada sensitif nih Mas uang, aduh. Nah, semoga aja sih kita sebagai pemilih yang bijak Mas ya, jangan sampai gara-gara tergiur money politik ya. Politik ya Mas. Gara-gara uang menang nih, 1 lembar atau 2 lembar. Gara-gara itu kita 5 tahun ke depan Sarah ya. Iya, Sarah. Pengaruh sangat. Iya, sangat. Kita harus masyarakat jadi sangat bijak lah. Terus yang terakhir nih, Ya. apa nih harapan Anda terhadap generasi muda di Kabupaten Bekasi ini? Sekarang kan Gen-Z itu maksudnya apa ya, zaman udah maju, maksudnya beda gitu Mas. Kayak lihat Gen-Z sekarang tuh bagaimana gitu dalam menanggapi politik ini? Menurut saya pribadi ya, untuk generasi Gen Z ini ketertarikan untuk politik mungkin agak berkurang. Tapi mereka lebih kritisnya dalam dunia media sosial Mas ya. Teknologi mereka lebih aktif, lebih kritis. Sebenarnya kalau mereka mau ngikutin tertarik, mungkin karena habit lah, kebiasaan kita yang buruk, jadi mereka takut Mas. Jadi harapan saya sebagai generasi Gen Z, ayolah kita jangan sampai kita ibaratnya golput Mas ya. Itu salah satu, mungkin hilangin lah 1 suara itu mempengaruhi 5 tahun khususnya Kabupaten Bekasi khususnya ya. Itu 5 tahun kita ke depannya. Yang kedua, kita harus jadi pemilih yang bijak dalam arti kita harus tahu nih, jangan sampai gara-gara si A atau si B pernah ini kita pilih nih. Jangan sampai, atau mungkin saya suka nih sama parpol ini nih, atau orangnya ganteng nih, kan banyak kan parpol dari itu dipilih, tapi nggak tahu latar belakangnya gitu. Atau pantas atau enggaknya itu bahaya itu. Bahaya. Iya. Tapi lebih bahaya lagi buat ke pemerintahnya nih, kalau bikin apa sedikit pasti diviralin nama Gen Z nih ya. Iya, waduh, itu emang ya. Sebenarnya sih itu plus minus. Itu ibaratnya diviralin, tapi kalau emang bener itu ibaratnya supaya kita mendukung ya. Ya, mendukung. Tapi kalau ya apa ya? Faktor Gen Z ini sebenarnya sangat berpengaruh banget ya, Gen Z terus media sosial sekarang itu sangat berpengaruh dalam dunia politik dan pemilu ini ya. Wah, itu cepat sekali Mas. Bahkan orang-orang partai juga udah merambah ya, merambah media sosial. Media sosial sekarang ya. Buat komunikasi yang kampanyenya pakai media sosial. lebih praktis, lebih murah. Tapi kita harus hati-hati dulu nih. Hati-hati dari itulah. Iya, iyalah. Ibaratnya kita salah ketik atau salah ngomong, imbasnya kemana-mana ya. Ada kali ya. Banyak buzzer juga sih biasanya di media sosial. Iya. Jadi seperti itu ya di Bekasi ini dalam politik dan pemilu itu masih ya bagus lah gitu. Iya, dengan bagus, apalagi sekarang di Bekasi itu pendatang juga banyak ya, pendatang banyak dari luar daerah, dari daerah mana aja ya, bisa
seperti ini sampai sekarang itu kemudian juga bagus gitu. Iya, Perubahannya juga bagus, perkembangan ekonominya juga baik lah ya. Nomor 1 juga di Indonesia ya. Untuk pengeluaran ya, mungkin hampir lebih Jakarta ya. Ibaratnya dari data yang saya baca-baca ya, tahu dari data mana, lumayan untuk pengeluaran atau apa di Bekasi itu lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Tapi akses jalan-jalan udah mulai maju lah. Sebelum nggak seperti yang waktu saya awal kesini ya, masih banyak pohon sepi. Sekarang udah di rumah saya aja Banyak sendiri dekat sama tol ya kan. Aksesnya gampang, mall deket, akses sekolahan, apalagi dekat dengan pabrik itu, aduh. Wah, itu ibas pemimpin dari yang pemimpin yang baik juga itu kayaknya. Iya, semoga aja pemimpin kedepannya kita lebih baik lah, lebih amanah lagi lah. Mungkin cukup Mas ya, ini pertanyaannya mungkin udah cukup. Saya akhiri. Terima kasih nih, terima kasih Mas. Siapa sih? Pokoknya dari tanggapan Mas Dendi selaku masyarakat dan mahasiswa ya. Ya ini sama-sama belajar nih ya. Sama-sama belajar, Kalau misalnya tadi jawaban saya, mohon maaf nih orang warga Bekasi ada yang tersinggung atau apa, mungkin pengalaman saya pribadi kan ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ya ibaratnya kita sama-sama belajar lah kedepannya supaya kita lebih baik khususnya untuk lagi daerah Kabupaten Bekasi. Ya, Mas Dendi selamat malam, terima Oke, kasih. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.